Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada pada saat ini. Kiranya selalu bersukacita selalu, apapun itu aktivitas kita, kita mohon kepada Tuhan agar selalu diberikan damai sejahtera, ketenangan hati, dan juga berkat dan sukacita. Kiranya Tuhan Yesus menyembuhkan Bapak Ibu yang sakit dimanapun berada. Diberkatilah obat, makanan, dan minuman. Izinkan saya mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun di dalam satu minggu ini. Untuk menambah sukacita kita pada saat ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu sekalian, dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan diambil dari Mazmur pasal 100 ayat 1-5. Saya bacakan untuk kita. Pujilah Allah dalam bait-Nya, mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita, yaitu seorang anak muda yang memiliki hobi untuk mendaki ke gunung. Hobinya mendaki ke gunung. Di suatu ketika, dia di akhir pekan berencana untuk mendaki gunung, dan benar saja dia mengajak temannya beberapa orang, dan mereka jadi untuk mendaki gunung tersebut. Di suatu malam, ketepatan mereka sudah mendaki, kira-kira jam 12 malam sudah gelap. Anak muda tersebut terpleset, dan dia perasaannya terjatuh sangat-sangat dalam sekali. Akan tetapi mungkin karena mujizat Tuhan, ya bisa dikatakan pertolongan Tuhan, dia tersangkut di sebuah akar pohon, dan tangannya menggenggam akar tersebut, dan sambil dia tersangkut di sebuah akar pohon, memegang akar pohon, dia sambil berdoa. Di dalam doanya dia mengatakan, "Selamatkanlah aku Tuhan, karena aku hampir mati." Dan benar saja, ketika dia berdoa, dia merasakan ada yang menjawab doanya. Dia mengatakan, "Lepaskanlah tanganmu, maka engkau akan selamat." Dan dia takut, masa aku lepaskan Tuhan, nanti aku pasti akan mati. Ini sudah untung aja, sudah syukur-syukur saja, aku nyangkut dan aku tidak terjatuh dan aku tidak mati. Bagaimana pula Tuhan mengatakan, aku harus melepaskan tanganku dan melepaskan akar yang sudah memegang tubuhku. Nanti aku akan jatuh dan aku akan mati. Lalu dia berdoa kembali. Dan benar saja Tuhan menjawabnya dan mengatakan, "Lepaskanlah tanganmu, lepaskanlah tubuhmu dari akar pohon yang memegang tubuhmu agar engkau selamat." Lalu dia mengatakan kembali lagi, "Mana mungkin Tuhan aku akan melepaskan? Kalau aku lepaskan tentu aku akan mati. Yang benar-benar saja Tuhan." Jadi dia bergumul terus akan jawaban Tuhan, dan benar saja ketika hari sudah terang, mungkin ketika di gelap hari yang tadi dia tersangkut, dia tertidur, dan ketika sudah terang, dia melihat, dia terbangun. Alangkah terkejutnya dia, Bapak Ibu. Kenapa? Ternyata ketika hari sudah terang, dia melihat ke bawah, benar saja jarak tubuhnya ke tanah itu hanya tinggal 1 meter saja. Berarti kalau seandainya dia melepaskan tangannya, dia melepaskan tubuhnya dari
akar pohon tadi, maka sebenarnya dia tidak mati, dia akan selamat. Karena jaraknya hanya tinggal 1 meter saja. Demikianlah cerita tadi, Bapak Ibu. Apa yang ingin dikatakan melalui cerita tadi, melalui nas kita pada saat ini? Setia atau binasa? Itu yang ingin dikatakan. Karena nas kita pada saat ini memuji Allah dalam baitnya. Banyak sekali orang Kristen tersebut mengatakan bahwa aku adalah orang yang sudah diselamatkan. Aku adalah orang yang selalu memuji Tuhan. Akan tetapi itu hanya sebatas identitas saja. Hanya saja sebatas ucapan saja. Tetapi melalui kualitas imannya tidak menunjukkan bahwa dia adalah benar-benar orang yang diselamatkan. Melalui topik minggu dikatakan Tuhan setia dalam pemeliharaannya. Yang menjadi persoalan, maukah kita dipelihara oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan kita? Pesan yang sangat mendasar yang ingin diingatkan kepada umatnya. Apapun, bagaimanapun situasi dan kondisinya, kondisi umatnya harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dari cerita tadi, dari nas kita, dan dari keterangan nas kita pada saat ini, di manakah kita, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita orang yang setia dalam pemeliharaan Tuhan, atau apakah kita hampir binasa karena tidak mau dipelihara oleh Tuhan Allah di dalam kehidupan kita? Pernahkah Anda bertemu dengan orang-orang yang tidak tahu berterima kasih? Seperti cerita tadi, dia sudah dijawab, doanya sudah dijawab oleh Tuhan Yesus. Hanya saja dia tidak percaya, ternyata jaraknya hanya tinggal 1 meter kakinya ke tanah. Demikianlah halnya orang yang tidak mau bersyukur. Dia hanya selalu mengumbarkan kepada Tuhan kesusahannya, penderitaannya, tangisannya, ratapannya. Tapi dia tidak pernah menyadari bahwa Tuhan Allah selalu setia. Tuhan Allah selalu menyertai, Tuhan Allah selalu membimbing, Tuhan Allah selalu memberkati umatnya. Seseorang yang hanya mengharapkan untuk dilayani, kebanyakan begitu orang Kristen, dia berharap, dia menginginkan dia harus selalu dilayani oleh Tuhan, sementara dia tidak mau memuji, tidak mau menyanyikan. Mazmur adalah merupakan nyanyian, Mazmur adalah merupakan puisi, Mazmur adalah merupakan sukacita, apapun itu yang terjadi dalam kehidupan kita pada saat ini. Orang percaya selalu memberi kepadanya, akan tetapi dia tidak percaya. Dia percaya akan pertolongan Tuhan, akan tetapi dia tidak percaya dia akan mendapatkan berkat ketika membantu dan menolong orang, hanya menerima dan hanya untuk dilayani. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jubilate yang berarti bersukacita, bersorak-sorai selalu akan penyertaan, akan kasih Allah dalam kehidupan kita. Lalu, di manakah kita seperti tadi yang saya pertanyakan kepada Bapak Ibu, kepada saudara-saudari, apakah kita orang yang mau untuk dipelihara, atau kita adalah orang yang akan binasa karena tidak setia di hadapan Tuhan Allah kita? Ingat Bapak Ibu yang terkasih, dunia bisa saja memberikan 1000 tangisan, akan tetapi Tuhan Yesus selalu memberikan satu senyuman yang sangat luar biasa di dalam kehidupanku, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Bapak Ibu yang terkasih dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati para hambanya dalam pelayanan minggu dan juga memberkati jemaatnya dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.